Kita semua selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada itu karena kemurahan Tuhan. Kemarin sepanjang hari hujan dan bukan cuma sepanjang hari tapi dari pagi sampai pagi. Tapi kemurahan Tuhan hari ini sejak tadi pagi hingga saat ini kita bisa melihat cuaca begitu baik, begitu cerah. Jadilah pembawa perubahan. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 47 ayat yang kelima mulai. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadaku. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Puji Tuhan, saudara. Ada sebagian orang berpendapat bahwa nasib seseorang itu sudah tidak bisa diubah. Ada sebagian orang berpendapat bahwa nasib seseorang itu sudah digariskan oleh Tuhan. Sudah tidak mungkin bisa berubah. Kalau Tuhan sudah menggariskan nasib saya begini, ya begini. Kalau Tuhan sudah menggariskan nasib saya susah, ya susah. Kalau Tuhan sudah menggariskan saya orang miskin, ya orang miskin. Tidak mungkin bisa dirubah. Ketika orang punya prinsip seperti ini, sehingga banyak orang pasrah dengan keadaan. Karena apa? Dia berpikir bahwa nasibnya itu sudah digariskan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, saudaraku, kita harus menolak anggapan ini. Amin, saudara. Kita harus tolak. Karena apa? Kalau saudara punya prinsip atau punya anggapan seperti ini, kalau nasibku sudah digariskan oleh Tuhan, ya sudah begini. Ketika kalau seandainya kita mungkin diberkati Tuhan, wah berarti nasibku itu sama Tuhan sudah digariskan untuk saya diberkati. Tetapi bagi orang yang susah, bagi orang yang miskin, ketika punya kesadaran akan begini atau ajaran seperti ini, maka orang itu tidak akan semangat. Karena apa? Ya sudah, memang nasibku seperti ini. Biar aku bekerja banting tulang, tetap aku akan menjadi orang miskin. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya harus menolak anggapan ini. Amin, saudara. Nah, kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ketika Fir'aun memberitahu bahwa keturunan Yakub atau saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, Fir'aun bilang begini, saudara-saudaramu sudah datang di tempat ini. Tempatkanlah di tanah Gosen. Tanah itu tanah yang terbaik di daerah Mesir. Saudara, apakah kenyataannya tanah Gosen itu tanah yang terbaik? Padahal saudara tahu arti daripada Gosen yaitu onggokan tanah yang kering. Arti daripada Gosen itu adalah tanah yang gersang. Artinya apa? Menurut Fir'aun, tanah itu tanah yang terbaik. Nah, inilah cara dunia, saudaraku. Di dalam mempromosikan sesuatu, ini loh baik, ini loh bagus. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya tidak baik. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya baik. Oh ini loh enak, oh ini loh bagus. Oh ini loh membawa kamu merasa tenang. Kalau kamu sudah minum ini kamu akan tenang. Kalau kamu sudah mengkonsumsi ini kamu akan tenang. Dunia saudaraku menawarkan yang kelihatannya baik padahal ujungnya tidak baik. Seperti Fir'aun tadi. Tanah Gosen itu tanah yang terbaik di daerah Mesir. Tempatkanlah saudara-saudaramu di tanah Gosen karena tempat itu baik. Padahal sekali lagi Gosen itu tanah gersang. Gosen itu tanah kering. Tidaklah heran orang-orang Mesir tidak komplain.
Orang-orang Mesir tidak protes ketika Firaun menempatkan orang Israel ke tanah Gosen. Karena apa? Orang Mesir pun tahu tanah itu tanah yang tidak baik. Tanah itu tanah yang tidak bisa memberi harapan. Seandainya ditanam dengan bibit-bibit unggul pun tidak akan menghasilkan yang baik. Tetapi apakah kenyataannya tanah itu tanah gersang? Apakah kenyataannya tanah itu tanah yang tidak memberi harapan? Tanah yang tidak memberi masa depan? Alkitab katakan, setelah orang Israel tinggal mendiami tanah Gosen yang notabenenya tanah gersang, yang notabenenya tanah kering, yang notabenenya dihuni banyak binatang-binatang buas. Setelah orang Israel tinggal di daerah itu, perubahan terjadi dengan tanah Gosen. Tanah Gosen menjadi tanah yang subur. Tanah Gosen menjadi tanah yang baik. Tanah Gosen menjadi tanah yang terkenal. Artinya apa? Ketika orang Mesir, orang Israel tinggal di tanah yang sepertinya tidak ada masa depan, perubahan terjadi. Dari gersang, dari kering menjadi tanah yang subur. Karena apa? Orang Israel tinggal di tanah itu. Saudara, ada satu pelajaran yang indah. Sekali lagi, ada satu pelajaran yang indah. Dan inilah yang dirindukan Tuhan bagi gerejanya. Dimanapun saudara ditempatkan. Mungkin tempat itu tempat yang tidak memiliki masa depan. Mungkin tempat itu tempat yang tidak cocok. Mungkin tempat itu dihuni oleh orang-orang yang tidak bertobat. Mungkin tempat itu adalah orang-orang yang tidak baik. Yesus mau ketika saudara ditempatkan di situ, saudara dan saya hendaknya membawa perubahan. Amin, saudara. Ada begitu banyak orang sebelum ditempatkan, aduh, sepertinya aku tidak cocok di tempat itu. Di situ orang-orangnya jahat, di situ orang-orangnya tidak bertobat, aku tidak mau. Atau barangkali ketika saudara ditempatkan di satu tempat, aku tidak mau di situ. Karena di situ orangnya tidak baik semua. Saudara, bukan satu kebetulan saudara ditempatkan di kota Labuan Bajo. Amin. Bukan satu kebetulan saudara ditempatkan di sekolah. Bukan satu kebetulan saudara ditempatkan di rumah sakit. Bukan satu kebetulan saudara bekerja di rumah makan dimanapun berada. Ataupun di kantor pemerintah. Ataupun di tempat dimanapun. Itu bukan satu kebetulan. Mungkin ketika saudara belum datang di tempat itu sepertinya tidak baik. Itu bukan satu kebetulan kalau saudara ditempatkan di situ. Tujuan Tuhan, harapan Tuhan, kita seperti orang Israel. Walaupun ditempatkan tanah yang tidak ada masa depan, walaupun ditempatkan tanah yang gersang. Akhirnya setelah orang Israel tinggal di Gosen, perubahan terjadi. Tanah yang gersang, tanah yang tidak membawa harapan, berubah menjadi tanah yang subur dan terkenal. Amin, saudara. Inilah kerinduan Tuhan. Alangkah bangganya Tuhan kalau keberadaan kita jemaat GPDI Bukit Sion dimanapun berada membawa perubahan ke arah yang baik. Ayo, jangan sampai justru sebaliknya. Kita yang baik ketika bertemu atau ditempatkan satu tempat, justru hidup kita jadi tidak baik. Kita bukan mempengaruhi tetapi terpengaruh. Ayo, saya rindu. Walaupun kita jemaat mungkin menurut di Manggarai Barat itu tidak terlalu banyak kelompok minoritas. Saya rindu kalau keberadaan kita berdampak positif. Kalau keberadaan kita membawa perubahan, nama Yesus akan dipermuliakan. Amin, saudara. Inilah kerinduan Tuhan seperti orang Israel tadi. Ayo, kalau mungkin saudara selama ini bukan menjadi mempengaruhi yang baik atau barangkali justru kita terpengaruh, izinkan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita.
Sekali lagi, bukan satu kebetulan kalau saudara ditempatkan di mana posisi saudara saat ini. Harapan Tuhan, keinginan Tuhan, impian Tuhan, saudara berdampak di tempat saudara berada. Saudara membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan saya terlalu yakin kalau hal ini terjadi, wow, nama Yesus akan semakin dipermuliakan. Amin saudara. Ayo. Mulai saat ini kita mengambil satu keputusan Tuhan. Aku ingin dimanapun aku berada. Aku ingin membawa perubahan ke arah yang baik. Aku ingin dimanapun engkau tempatkan aku. Aku ingin menjadi garam. Aku ingin menjadi contoh. Aku ingin menjadi terang. Aku ingin menjadi berkat. Aku bisa lewat kehidupanku mampu menjaga orang-orang yang jauh daripada Tuhan akhirnya diselamatkan. Tadi pagi saya katakan, jadilah penyelamat akhir zaman. Bukan juru selamat Yesus, tetapi kita menjadi penyelamat. Saudara tahu, orang-orang di luar sana, tanpa kita sadari, mereka sering saya katakan dari mimbar ini, mereka sementara berderet-deret untuk siap dipotong. Mereka bagaikan sapi yang siap dipotong, saudaraku. Artinya apa? Mereka tanpa sadari, mereka sementara menuju ke dalam kebinasaan. Tawaran-tawaran dunia yang disodorkan kepada mereka, yang mengakibatkan mereka lupa akan keadaan di mana nanti ujung-ujungnya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, orang menyangka jalannya lurus, orang menyangka jalannya baik, tapi ujungnya kebinasaan. Itulah yang ada di luar sana saudaraku. Apakah kita mau tutup mata dengan keadaan ini? Ayo. Jadilah berubah. Kehidupan kita membawa perubahan dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Mungkin kita kelompok kecil, mungkin kita kelompok minoritas. Tetapi kalau hidup ini berdampak, maka Yesus akan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Amin saudara. Inilah yang kerinduan Tuhan. Ayo kita akan melihat satu contoh saudara. Ada seorang perempuan. Di mana dia mendengar ada satu kelompok bangsa yang akan dibinasakan. Yaitu orang Yahudi. Tentu saudara ingat kisah daripada Esther saudara ya. Karena kelicikan Haman saudara. Karena kelicikan Haman. Gara-gara Haman tidak disambut baik. Karena Mordekai tidak berlutut. Karena Mordekai tidak sujud ketika Haman lewat. Akhirnya hati Haman jengkel. Akhirnya hati Haman marah. Dan akhirnya Haman punya rencana. Aku bukan hanya membunuh Mordekai. Tapi akan membunuh bangsa dari Mordekai. Yaitu bangsa Yahudi. Kita lihat ayatnya. Di dalam Esther pasal 3. Esther pasal 3 ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saudara lihat, ini artinya gila hormat ini Haman. Gila hormat. Orang tidak berlutut, orang tidak bersujud marah. Orang kalau gila hormat saudara, kalau tidak disapa pasti jengkel. Kalau tidak disapa pasti tersinggung. Sudah itu namanya gila hormat. Jangan sampai hal ini ada pada kita. Ayat yang ke-6 di sana mengatakan, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiveros. Wow. Gara-gara tidak dihormati. Gara-gara tidak Mordekai tidak berlutut saudaraku. Hati Haman jengkel, hati Haman marah. Dan dia punya rencana untuk membunuh orang-orang Yahudi. Lalu Mordekai ngomong sama Esther. Esther, kita punya bangsa terancam. Dan hanya kamu yang bisa menolong. Bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Kamu harus ngomong sama raja.
Kamu harus ngomong sama suamimu bahwa kita orang Yahudi sementara terancam. Tapi Esther mikir, saudaraku. Karena apa? Di sana ada satu peraturan. Tidak ada seorang pun yang boleh menghadap raja tanpa dipanggil raja. Esther itu istrinya, saudaraku. Tetapi peraturan ini berlaku untuk seluruh orang, saudara. Tidak boleh menghadap raja kalau raja tidak panggil. Berani menghadap, satu peraturan, hukumannya mati. Kita lihat ayatnya. Esther pasal 4 ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Biar dia seorang istri, saudaraku, biar anaknya atau siapapun tidak boleh menghadap raja kalau raja tidak panggil. Karena apa? Hukumannya mati. Artinya apa? Bagi Esther, ini adalah resiko besar. Kalau dia tidak menghadap raja, dipastikan orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiveros akan dibunuh semua oleh Haman. Tetapi kalau dia menghadap raja, raja tidak memanggil, pasti dia akan dibunuh oleh raja. Coba saudaraku, ketika kita diperhadapkan seperti ini, kita pasti mikir dan kemungkinan besar kita akan milih lebih baik aku menyelamatkan diri. Tetapi kita lihat, kehadiran Esther menghadap raja. Dan akhirnya apa? Walaupun resikonya Esther harus dibunuh. Tetapi kita lihat, gara-gara Esther mau berani menghadap raja itulah. Dan akhirnya apa? Orang-orang Yahudi yang ada di negeri Persia lolos dari kematian. Dengan kata lain, kehadiran Esther menghadap raja itu membawa perubahan dari tangisan, dari penderitaan, dari duka yang begitu luar biasa berubah menjadi kemenangan. Inilah yang Tuhan inginkan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Dimanapun berada, kita membawa perubahan seperti orang Israel. Membawa perubahan dari gersang kepada tanah yang subur. Seperti Esther, dari kematian massal berubah menjadi kehidupan, menjadi kemenangan. Ayo, saya rindu dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan, jadilah pembawa perubahan. Amin saudara. Jadilah orang yang berdampak positif sehingga orang-orang akan melihat apa sih yang diajarkan di gereja, kok orang ini berbeda dengan yang lain. Wow. Alangkah bangganya saudaraku kalau kita mendengar orang sesama kerja berkata, apa sih yang diajarkan di gereja orang ini kok berbeda dengan karyawan yang lain. Ini yang saudaraku satu kebanggaan yang luar biasa. Artinya apa? Kita berbeda dengan orang lain. Dan itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi kalau saudara meresponi setiap firman yang kita dengar. Amin saudara. Itu bisa terjadi. Ayo, saya ingin sekali lagi kita jemaat GPD Bukit Sion tidak sebanyak dengan gereja-gereja lain. Tetapi harapan Tuhan, kita yang kecil ini bisa berdampak luas untuk kota Labuan Bajo. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Amin saudara. Kita berdampak saudaraku. Kita tampil beda dengan karyawan lain. Kita tampil beda dengan majikan lain. Kita tampil beda dengan orang-orang lain saudaraku. Ini sungguh luar biasa. Sekali lagi Tuhan rindu. Kemanapun kita berada. Kita membawa dampak. Kita jadi berkat. Satu contoh lagi. Yusuf. Saudara tahu. Yusuf memiliki pengalaman
yang tidak baik pada mulai dari muda, saudaraku. Mulai dari umur 17 tahun Yusuf diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur. Setelah itu Yusuf dijual menjadi budak. Setelah itu difitnah di rumah Potifar. Setelah itu dipenjara. Orang yang ditolongnya pun melupakan Yusuf. Tetapi kita lihat, saudaraku, kualitas Yusuf, saudaraku, tidak pernah berubah. Walaupun benturan demi benturan terjadi di dalam hidupnya. Sehingga apa? Ketika di rumah Potifar pun Yusuf jadi berkat. Alkitab mencatat, semenjak Potifar mempercayakan rumahnya kepada Yusuf, rumah itu diberkati Tuhan. Wow, alangkah indahnya. Alangkah indahnya keberadaan kita. Dimanapun saudara bekerja. Perusahaan di mana saudara bekerja diberkati karena kehadiran kita. Amin, saudara. Begitu juga ketika Yusuf di penjara yang notabene lingkungannya adalah orang-orang jahat. Yusuf tidak terpengaruh dengan mereka. Yusuf tidak terpengaruh dengan kejahatan mereka. Tetapi Yusuf tetap tampil beda. Sehingga kepala penjara pun mempercayakan Yusuf menjadi pemimpin di situ. Lihat saudaraku. Kita lihat. Ayo. Saya rindu. Dimanapun engkau ditempatkan. Dimanapun kita ditempatkan. Hendaknya kita berbeda dengan orang lain. Amin, saudara. Sekalipun kita bersama-sama di lingkungan orang yang baik, kita tetap menjadi baik. Sekalipun kita di lingkungan orang-orang yang tidak bertobat, kita tetap menjadi orang yang baik. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan saudara lihat, bau harum Yusuf ketika ada di dalam penjara, itu tembus sampai ke istana Firaun. Bau harum apa? Ketika di dalam penjara, Yusuf pernah mengartikan mimpi teman satu penjara. Walaupun sempat dilupakan selama 2 tahun, dia tetap menunjukkan identitasnya sebagai anak Tuhan. Tetapi saudaraku, bau harum yang telah dilakukan Yusuf itu tembus sampai ke istana. Dan ketika Firaun, ketika Raja Mesir, saudaraku, bermimpi. Dan semua ahli-ahli pada waktu itu tidak mampu mengartikan mimpi raja. Akhirnya apa? Apa yang sudah dilakukan Yusuf 2 tahun lalu, mungkin itu sudah tertutup. Tetapi hal yang baik tetap muncul. Akhirnya apa? Yusuf mampu mengartikan mimpi Firaun. Pada waktu Firaun bermimpi, saudaraku, waktu itu dia gelisah, dia begitu sedih. Dia sudah memanggil orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, tetapi tidak mampu mengartikan mimpinya, dan itu membuat dia gelisah. Dan itu membuat dia sedih berhari-hari. Kehadiran Yusuf, saudaraku, menghilangkan kegelisahan Firaun. Ini saudaraku, kehadiran Yusuf membawa perubahan. Firaun yang sedih, Firaun yang gelisah, berubah menjadi senang, berubah menjadi sukacita karena kehadiran Yusuf. Wow. Mungkin di sekitarmu ada teman-teman yang sedang sedih, ada teman-teman yang sedang gelisah, ada teman-teman yang sedang mungkin putus asa. Lalu kehadiran saudara membuat temanmu bersukacita. Itulah yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Mungkin kita tidak memberi uang kepada temanmu, tetapi lewat nasihat, lewat kata-kata yang memberikan semangat, lewat kata-kata yang memberikan inspirasi, lewat kata-kata kita yang menghibur, membuat teman kita mendapatkan kekuatan yang baru. Itulah yang Tuhan inginkan. Kehadiran kita, ucapan kita membawa perubahan orang lain. Amin, saudara. Ayo, Allah inginkan seperti itu. Jangan justru sebaliknya. Kehadiran kita bukan membawa perubahan yang baik, tetapi justru membuat orang lain takut. Ini hati-hati. Justru membuat orang lain tidak mau
ketemu dengan kita. Justru membuat orang lain berusaha menghindar. Contohnya Saulus atau Paulus waktu dia belum bertobat. Kemanapun Paulus pergi atau Saulus pergi, orang pada takut. Karena apa? Saulus berusaha menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Setelah ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Jadi kehadiran Paulus, saudaraku, dampaknya bukan dampak yang positif. Dampaknya adalah dampak yang menakutkan. Jangan sampai kita seperti Saulus. Kehadiran kita di perusahaan, kehadiran kita di toko, kehadiran kita di sekolah, kehadiran kita di rumah sakit, kehadiran kita di tempat kita bekerja tidak membawa dampak yang baik. Kiranya hal itu dijauhkan Tuhan. Ayo, saya tidak tahu. Ketika saudara ditempatkan di tempatmu, dampak apa yang muncul dalam hidupmu? Dampak yang membangun, dampak yang memberikan inspirasi, dampak yang memberikan kekuatan, dampak yang memberikan semangat, atau justru dampak yang lain. Saya rindu. Satu saat saya mendengar, wow, jemaat GPDI Bukesion bagus-bagus. Wah, amin saudara. Ketika itu saya dengar, saya sebagai seorang gembala bangga. Dan saya pernah mendengar, saudaraku, saya pernah mendengar. Ada seorang yang memuji-muji jemaat GPDI. Dia tidak tahu kalau dia jemaat GPDI dan dia tidak tahu kalau saya gembalanya. Dia puji-puji, saudaraku, wah itu anak muda itu begini. Wah, rajinnya minta ampun, jujurnya minta ampun. Saudara, yang dipuji jemaat, tetapi saya sebagai gembala bangga. Amin, saudara. Begitu juga. Kalau seandainya keberadaan kita, dimanapun kita berada, dipuji saudaraku. Yesus juga ikut bangga. Amin saudara. Yesus bangga. Artinya apa? Tidak sia-sia firman yang setiap saat kita dengar. Tidak sia-sia firman yang setiap saat kita baca. Itu benar-benar termeter di dalam hidup kita. Alangkah bangganya saudara sebagai seorang orang tua, sebagai seorang bapak. Lalu anak saudara, anak laki-laki saudara ngomong, saya nanti kalau seandainya saya sudah besar, saya ingin seperti papa. Papa orangnya baik, papa orangnya rajin, papa orangnya mengasihi mama, papa orangnya begitu perhatian sama anak-anak. Wow, alangkah bangganya, alangkah senangnya kita sebagai orang tua. Lalu anak laki-laki kita, saudaraku, ngomong seperti itu. Amin. Begitu juga saudara sebagai seorang ibu. Lalu anak-anak perempuan saudara ngomong, saya nanti kalau dewasa saya ingin seperti mama. Orangnya rajin, orangnya begini. Kita tentu sebagai seorang mama pasti bangga. Mengapa anak-anak kita sampai ngomong begitu? Kenapa? Kita sebagai orang tua yang dapat diteladani. Amin saudara. Dan itu yang membanggakan. Bukan hanya kita sebagai orang tua yang bangga dengan kalimat daripada anak-anak. Tetapi Yesus pun juga bangga dengan kita. Amin saudara. Ayo, dimanapun engkau ditempatkan, jadilah pembawa perubahan yang baik. Jadilah memiliki dampak yang positif. Dampak yang luar biasa. Sehingga bukan cuma nama kita yang orang lain puji. Nama Yesus yang dipuji. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Saya minta maaf saudara. Hari ini khotbah saya tidak panjang. Karena saya sedikit terganggu kesehatan. Tetapi dengan saya menyampaikan firman, saya merasa mendapatkan kekuatan dan kesembuhan saudara. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, renungkan firman Tuhan. Kalau mungkin saudara merasa kehidupanmu belum berdampak positif bagi lingkunganmu. Kalau saudara merasa kehidupanmu belum berdampak positif bagi keluarga, bagi perusahaan, di mana engkau bekerja. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita.
Dan biarlah kita mau mengambil keputusan Tuhan. Mulai saat ini aku ingin membawa perubahan yang baik bagi lingkunganku, bagi keluargaku, bagi di mana aku bekerja. Kalau itu terjadi saudaraku, nama Yesus yang akan dipermuliakan. Nama Yesus yang akan ditinggikan saudara. Ayo kita mengambil keputusan. Aku ingin membawa perubahan yang baik. Aku ingin menjadi terang. Aku ingin menjadi berkat. Aku ingin menjadi teladan. Aku ingin tampil beda. Sekalipun lingkunganku mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membuat kita mau mengambil keputusan. Tuhan, aku mau jadi membawa perubahan di mana Engkau tempatkan aku. Ayo saudara, jadilah pribadi-pribadi yang membawa dampak positif dimanapun engkau berada. Ketika orang lain melihat apa yang kita lakukan baik, bukan hanya nama kita yang akan dipuji, tetapi nama Yesuslah yang akan ditinggikan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri saudara. Masih ada kesempatan untuk kita menjadi orang yang berdampak bagi sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin, amin. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, mari saudara sejemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati
kasih